Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Perang melawan kolonialisme dan imperialisme, perlawanan Banten terhadap VOC. Latar belakang perlawanan Banten. 1. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. 2. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari China dan Maluku yang akan menuju Banten. VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC membuat perjanjian dengan Sultan Haji untuk menurunkan tahta Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan Banten terhadap VOC. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1650-an, Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer. Kondisi ini kemudian membuat VOC tertarik untuk memonopol perdagangan di kawasan pesisir Jawa, termasuk Banten. Untuk bisa mengambil alih wilayah Banten, VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba. VOC menghasut putra mahkota Sultan Haji untuk merebut kekuasaan sang ayah. Sultan Ageng Tirtayasa saat itu, Sultan Haji sedang tidak akur dengan ayahnya. Terjadilah perjanjian antara VOC dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa sejak fama memang sudah menentang politik pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Sebanyak 2 kapal Belanda dirusak oleh Banten. Kebun-kebun tebu di daerah Angke Tangerang milik Belanda juga dirusak, sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangnya. 1 tahun berselang, pasukan Sultan memukul mundur. Pas pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1683. Lapun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa digulingkan, Sultan Haji naik menjadi Raja Banten. Dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa. Dampak perlawanan Banten terhadap VOC, Belanda. Dampak positif perlawanan rakyat Banten terhadap VOC, Belanda, yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga mempengaruhi bandar perdagangan internasional di Banten sehingga bisa menjadi ramai kembali walau hanya sebentar. Dampak negatif perlawanan rakyat Banten yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC, kongsi dagang Belanda, sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Dampak negatif lain, kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas. Perang melawan kolonialisme dan imperialisme, perlawanan Aceh. Penyebab Perang Aceh. 1. Penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London, 1824 dan Traktat Sumatera, 1871. 2. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. 3. Perjanjian London, 1824, membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka. Sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris kepada Belanda. 4. Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dalam Perang Saudara melalui Traktat Siak Tahun Ris pada Belanda. 5. Terbukanya Terusan Suez tahun 1869, membuat perairan Aceh menjadi jalur pelayaran Eropa ke Asia. Traktat Sumatera di tahun 1871, menjelaskan Inggris tidak menghalangi usaha Belanda meluaskan daerah kekuasaan sampai Aceh.
6. Penyebab khusus Perang Aceh seperti Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. 7. Belanda menginginkan Aceh tunduk pada pemerintahan. Tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Latar belakang Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh. Mengutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 12, awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh. Namun, pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendatangkan kapal-kapal perang. Perang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler pemimpin pasukan. Serangan pertama dimulai di ibu kota Aceh, Masjid Baitur Rahman. Perang melawan pasukan Belanda ini berlangsung selama 2 minggu. Sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki istana. Namun, perjuangan Belanda menaklukkan istana sia-sia karena Sultan Aceh dan keluarganya berhasil melarikan diri. Sultan pergi ke daerah Lueng Bata di Aceh. Mengutip dari buku IPS Terpadu, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Perang Aceh terus terjadi hingga tahun 1912. Pahlawan wanita Cut Nyak Dien berjuang dalam Perang Aceh, sampai akhirnya menyerah di tahun 1905. Kemudian perlawanan dilakukan oleh pejuang wanita lain yaitu Cut Nyak Mutia. Namun, Cut Nyak Mutia gugur dalam perang di tahun 1910. Perang Aceh terus terjadi di tahun 1912 meski banyak pemimpin yang gugur. Di medan perang, Perang Aceh berakhir setelah Belanda memakai strategi divide et impera. Strategi divide et impera atau politik adu domba. Strategi ini digunakan untuk memecah kedua belah pihak. Tokoh penting Perang Aceh. 1. Teuku Umar. Berlanjut di tahun 1893, Teuku Umar melakukan penyerangan. Selain itu, Teuku Umar berhasil meloloskan diri pada Maret tahun 1896 setelah ditawan. Teuku Umar kemudian gugur di Melaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. 2. Sultan Daud Shah dan Panglima Polim. Kedua tokoh di atas melakukan perlawanan sampai akhirnya dipaksa menyerah pada Belanda. 3. Cut Nyak Dien. Mengutip dari kemdikbud.go.id, Cut Nyak Dien termasuk pahlawan nasional dari Aceh. Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan sang ayah melawan pemerintah Belanda. Sampai akhirnya Cut Nyak Dien dan pengikutnya ditangkap pada tanggal 7 November tahun 1905. Tokoh pahlawan ini diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien meninggal di tempat pengasingan. 4. Cut Mutia. Cut Mutia termasuk pahlawan nasional dari Aceh. Lahir tahun 1870, Cut Mutia menjadi anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Cut Mutia melakukan perang gerilya dan spionasi melawan Belanda di tahun 1901. Suaminya Cik Tunong dijatuhkan hukuman tembak mati oleh Belanda. Setelah suaminya tewas, Cut Mutia tetap melanjutkan perang bersama Pang Nanggro. Perlawanan tersebut berakhir tanggal 25 September tahun 1910. Setelah Pang Nanggro meninggal dunia, Cut Mutia tetap mengikuti perang gerilya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1910, Cut Mutia meninggal dunia di medan perang. Dampak Perang Aceh terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Dampak Perang Aceh terhadap politik ialah pada akhirnya orang-orang Belanda lah yang mengambil alih pemerintahan di Aceh, dengan didatangkan Ambenar, pegawai negeri dari Belanda. Sementara Ule Balang, bangsawan Aceh, hanya bertindak sebagai kepala adat, namun hal tetap dihormati. Di bidang ekonomi, banyaknya inflasi di berbagai kebutuhan membuat rakyat Aceh makin melarat sekaligus membuat dendam akan Perang Aceh semakin besar.